Rio mengenakan pakaian biasa dan topi. Ia menunggu di pintu keluar jalur khusus bandara. Ia berpura-pura jadi sopir ojek online. Tak lama, sebuah mobil hitam melaju cepat. Dalam sekejap, Rio menyalakan alarm mobilnya. Tanda untuk tim lainnya yang mengawasi. Sementara itu, Raka dari arah lain muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari Mayor Damar memimpin operasi rahasia TNI untuk membongkar jaringan perdagangan manusia di Kamboja yang melibatkan R. Widodo, mantan pengusaha Indonesia. Dengan bantuan korban selamat dan saksi kunci, tim berhasil menyelamatkan para TKI dan menangkap Widodo, yang kemudian mengungkap dalang sebenarnya di Surabaya. Gunawan Dharma Putra, perburuan pun berlanjut. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Pukul 03.04 dini hari, sebuah pesan terenkripsi masuk ke markas Satuan Intelijen Militer TNI di Jakarta. Target diduga kuat berada di Phnom Penh. Aktivitas pengiriman manusia ke wilayah perbatasan terpantau meningkat. Pesan itu berasal dari tim pengintai khusus yang telah 2 bulan menyamar di Kamboja, menelusuri jejak sindikat perdagangan manusia yang menargetkan warga negara Indonesia. Mayor Damar, perwira senior yang dikenal dengan ketegasan dan insting tajamnya, segera bangkit dari ruang istirahat. Ia membaca pesan itu dengan sorot mata yang langsung berubah tajam. Ini bukan laporan biasa. Dalam file terlampir, terdapat foto seorang pria asal Jawa Timur, berusia sekitar 45 tahun, berdasi, duduk santai dalam sebuah kafe elit bersama 2 pria Kamboja berbadan kekar. Di bawah foto itu tertulis, target R. Widodo, diduga agen utama perekrutan TKI ilegal. Widodo bukan nama asli. Dulu, ia dikenal sebagai tokoh pengusaha sukses di Surabaya. Sering tampil di layar TV lokal. Tapi beberapa tahun terakhir, ia menghilang dari publik, seolah tenggelam. Kini, ternyata ia muncul kembali di luar negeri dengan peran yang sangat mencurigakan. Mayor Damar langsung menggelar rapat kilat. 5 anggota pasukan elit dipanggil. Kita akan mulai misi pengawasan intensif. Tapi ingat, ini bukan sekadar operasi militer. Kita berurusan dengan orang berpengaruh. Langkah kita harus tepat, rapi, dan tak boleh bocor keluar, tegas Damar. Sementara itu, di Kamboja, seorang wanita muda bernama Desi, TKI asal Kediri, berlari di lorong sempit sebuah rumah kontrakan, berlumuran debu dan telur. Ia baru saja melarikan diri dari sebuah tempat yang oleh para TKI disebut rumah tahanan. Di sana, faktor disita, komunikasi dibatasi, dan tiap hari ia melihat teman Temonia dipilih, lalu tidak kembali. Ia nekat kabur malam itu demi satu hal, menyampaikan sesuatu pada dunia luar. Tangannya gemetar saat mengetik pesan ke nomor WhatsApp yang sudah dihafalnya sejak di Indonesia. Pak, tolong, saya Desi. Dulu dijanjikan kerja di restoran, tapi dijual. Banyak teman saya di sini. Banyak yang hilang. Saya tahu siapa yang kirim kami. Namanya Pak Widodo, orang Indonesia. Pesan itu masuk ke telepon Satgas di Jakarta. Dan dari situlah semua dimulai. Mayor Damar mengangkat kepalanya. Ini bukan cuma soal penyelundupan tenaga kerja. Kini, perdagangan manusia, kita berurusan dengan mafia besar. Di akhir malam itu, pesawat militer ringan sudah disiapkan. Operasi rahasia dimulai, dan misi mereka sederhana, tapi berisiko. Temukan R. Widodo, bongkar jaringannya, pulangkan para korban. Tapi mereka belum tahu siapa sebenarnya R. Widodo, dan seberapa dalam pengaruhnya menancap, bahkan hingga ke kalangan pejabat tinggi. Matahari belum terbit saat pesawat ringan yang membawa Mayor Damar dan timnya mendarat secara dayam-dayam di sebuah pangkalan militer kecil di Thailand, tak jauh dari perbatasan Kamboja. Dari sana, perjalanan akan dilanjutkan lewat jalur darat, menembus perbatasan dengan identitas samaran dan visa diplomatik khusus. Di tangan Mayor Damar kini ada 2 data penting. Pertama, foto R. Widodo yang diterima dari tim pengintai tertangkap kamera sedang memasuki gedung bertuliskan Blue Serpent Foundation, sebuah LSM lokal yang disebet-sebet bergerak di bidang sosial, tapi diduga jadi kedok pengiriman TKI ilegal. Kedua, koordinat terakhir yang dikirim Desi sebelum ponselnya tak bisa dihubungi lagi. Kalau dia ditangkap atau disembunyikan setelah kirim pesan itu, maka kita berpacu dengan waktu
ujar Damar kepada Letdario, wakilnya yang bertubuh tegap dan selalu membawa laptop portabel untuk analisis cepat. Di sisi lain, R. Widodo tampak tenang dalam balutan jas formal. Ia mengawasi ruangan penuh layar CCTV. Ada satu layar menampilkan halaman belakang rumah besar, di sanalah beberapa wanita tampak sedang menyapu. Sebagian lagi duduk menunduk di bawah tenda plastik, dijaga dua pria bersenjata. Di balik ketenangan wajahnya, Widodo tahu waktu bermainnya mungkin tak lama lagi. Si Desi terlalu berani. Harusnya dia sudah diamankan. Katanya dingin kepada anak buahnya, seorang pria Kamboja bertato naga di leher. Kalau ada satu bocor, semua bisa hancur. Kembali ke tim TNI. Mereka kini berada di sebuah safe house yang dikelola oleh diaspora Indonesia. Disitulah mereka bertemu dengan penghubung lokal bernama Aris, mantan wartawan yang kini menjadi relawan penyelamat TKI. Aris menyerahkan ponsel yang digunakan Desi untuk mengirim pesan terakhir. Ini ponselnya, kami temukan di tong sampah dekat pasar malam. Layarnya pecah. Tapi data GPS terakhir masih bisa dipulihkan. Jelas Aris. Koordinat menunjukkan lokasi bangunan tua, tak jauh dari sungai. Tonol Sap, daerah yang terkenal sebagai pusat aktivitas, lalu menyapu wajah para prajuritnya. Ini belum saatnya serbu. Kita observasi dulu. Kalau ini benar markas penahanan para korban, kita perlu bukti kuat. Satu kesalahan, mereka bisa hilangkan semua jejak, termasuk manusia di dalamnya. Malam itu, Letdario dan dua anggota tim melakukan pengintaian dari kejauhan. Mereka melihat mobil box masuk ke bangunan tua tersebut, lalu keluar 1 jam kemudian dengan kaca tertutup rapat. Wajah Rio mengeras. Ada kemungkinan mereka mulai memindahkan korban. Kita harus cepat. Di waktu yang sama, sebuah suara lirih terdengar dari dalam ruang gelap di lantai bawah tanah bangunan itu. Jangan tidur. Desi belum balik. Dia pasti. Hari ketiga di penantian, Mayor Damar dan tim kini bergerak seperti bayangan, tak terlihat, tak terdengar, tapi terus mendekat ke jantung operasi gelap militer Widodo. Dengan informasi GPS dari ponsel Desi dan hasil pengintaian LED, mereka tahu betul bangunan tua di sisi Sungai Ton, tapi itu bukan sembarang tempat. Disitulah kemungkinan besar para TKI disembunyikan. Namun, operasi ini tidak bisa dilakukan secara gegabah. Widodo bukan penjahat kelas teri, ia punya jaringan luas, termasuk pengamanan lokal yang kuat. Bahkan Arif, si relawan lokal, berbisik dengan serius. Beberapa polisi di sini dibayar. Mereka tutup mata. Jadi, kalau kalian ketahuan, jangan harap ada bantuan resmi. Mayor Damar menatap layar laptop Letdario yang menampilkan denah bangunan. Kita akan masuk lewat sisi utara. Di sana ada jalur servis yang kemungkinan minim penjagaan. Tapi sebelum itu, kita butuh bukti visual kuat. Kita tak bisa gerebek tempat ini hanya dengan dugaan. Malam itu, seorang anggota tim dengan kemampuan teknis serta kamera merangkak ke atas bangunan sambil membawa kamera thermal dan drone mini. Ia memantau dari jarak aman, mengirim gambar langsung ke laptop tim. Hasilnya membuat semua terdiam. 3 ruangan besar di lantai bawah tanah. Satu ruangan terlihat ada sekitar 10-15 orang duduk diam. Suhu tubuhnya rendah, seperti tidak banyak bergerak, ujar anggota itu. Letdario menambahkan, kalau benar itu para TKI, berarti mereka ditahan tanpa banyak ruang gerak. Mayor Damar menggertakkan gigi. Besok malam kita masuk, tapi kita butuh satu hal lagi. Bukti orang dalam. Tanpa diduga, harapan datang dari arah yang tak terduga. Seorang pria tua berpakaian lusuh muncul di depan rumah Arif. Pak Mahmud, mantan sopir pribadi Widodo saat masih tinggal di Surabaya. Ia kabur ke Kamboja setelah merasa tak tahan melihat apa yang dilakukan Widodo di balik layar. Saya tak bisa diam lagi, ucap Mahmud. Widodo itu iblis bersetelan rapi. Dia pakai LSM sebagai topeng, tapi di dalam dia jual manusia seperti barang. Saya tahu kode gudang, saya tahu jalan masuk ke ruang tahanan. Damar menatap mata pria itu tajam, curiga, tapi juga ada secercah harapan. Ia mengangguk pelan. Kalau kau bohong, kita semua bisa mati. Tapi kalau kau jujur, kita bisa selamatkan banyak nyawa. Malam semakin larut. Di sudut bangunan tua itu, Desi masih hidup. Ia terbaring lemas di balik tumpukan selimut tipis. Tangannya meraba liontin kecil, bertuliskan ibu. Ia belum tahu siapa yang akan datang. Tapi di hatinya, ia percaya pesan yang ia kirim belum sia-sia. Dan dari kejauhan, bayangan-bayangan mulai bergerak mendekat. Tim membawa satu misi, menyelamatkan jiwa yang tersisa dan menjatuhkan sang dalang. Udara malam di Phnom Penh pekat dan lembab. Jam menunjukkan jam 2:17 saat Mayor Damar memberi isyarat tangan sederhana kepada timnya. Mereka semua telah bersiap dalam formasi.
menyatu dengan kegelapan. Di gang sempit di sisi utara bangunan tua, sepi. Hanya suara tetesan air dan dengungan nyamuk yang terdengar. Ini bukan sekadar misi penyelamatan, pikir Damar dalam hati. Ini penebusan untuk Desi dan semua yang disekap bersama mereka. Ada Pak Mahmud, mengenakan pakaian gelap dan masker. Ia menunjukkan jalur masuk rahasia yang dulu digunakan untuk menyuplai barang ke gudang. Terowongan kecil hanya cukup untuk merangkak satu persatu. Letnario masuk pertama. Di belakangnya, Sardanera membawa alat pembuka kunci otomatis. Di ujung lorong, pintu baja menanti mereka. Terkunci rapat, tapi tak sampai 2 menit, Nera membisikkan. Sistem analog sudah bisa dibuka. Saat pintu dibuka perlahan, menyambut di dalam. Deretan ruangan gelap dan sunyi membentang. Tim masuk perlahan, langkah mereka nyaris tak bersuara. Lalu, terdengar suara kecil. Ishak lirih. Ia duduk, memeluk lutut di pojok ruangan. Wajahnya pucat, mata bengkak. Saat ia melihat siluet berpakaian tentara Indonesia, ia sempat ragu, lalu menangis dalam diam. Letnan Dario segera mendekat, memberi isyarat tenang. Kami dari TNI, kamu aman sekarang. Kami datang untuk semua. Satu persatu korban lain ditemukan. Sebagian lemas, sebagian bingung, sebagian menangis. Tapi misi belum selesai. Sersan Raka memberi sinyal dari thermal scan. Masih ada 2 penjaga di lantai atas. Mereka bersenjata. Mayor Damar memberi instruksi cepat. Tim dibagi 2. 1 tim evakuasi korban lewat jalur sempit, 1 tim netralisasi penjaga. Semua dilakukan tanpa suara. Di lantai atas, 2 pria sedang berjaga. Salah satu dari mereka penjaga lokal, tengah bermain ponsel saat bayangan muncul di belakangnya. 1 hentakan tangan, 1 gerakan cepat, dan dia ambruk tak bersuara. Yang lain sempat berteriak, tapi tak sempat ambil senjata. Letnan Dario sudah mendaratkan siku ke dagunya, membuatnya terkapar. Sementara itu, R. Widodo terbangun dengan panik di hotel mewahnya. Ia menerima panggilan dari salah satu anak buahnya yang sempat melihat kilatan cahaya aneh di kamera CCTV. Mereka masuk, kata suara di ujung telepon. Orang-orang bersenjata, tidak jelas siapa mereka. Ambil semuanya, wajah Widodo mengeras. Waktunya habis. Dia segera ambil koper kecil dari bawah tempat tidur, berisi paspor palsu dan uang tunai yang sudah disiapkan untuk jalan kabur. Tapi dia tidak tahu, Mayor Damar sudah memerintahkan seseorang untuk menunggunya di bandara. Misi evakuasi selesai dalam 38 menit, tanpa satupun tembakan. Tanpa satupun korban, dari tim maupun para penculik. Saat semua korban dibawa ke safe house, Desi menggenggam tangan Mayor Damar dengan suara gemetar namun tegas. Terima kasih, Pak. Saya pikir saya takkan pernah keluar dari sana hidup-hidup. Mayor Damar menerima laporan dari Letnan Dario Widodo dalam perjalanan ke bandara. Menggunakan mobil sewaan, tidak lewat jalur utama. Tanpa ragu, Damar memberi perintah cepat. Aktifkan tim di pos 3 dan ke-5. Jangan dekati dulu. Awasi dia, pasti sadar kita ada di belakangnya. Di belakang, Widodo duduk di kursi belakang mobil, menatap layar ponselnya. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh kecemasan. Ia memeriksa paspor palsu di tasnya. Salah satunya atas nama Rahman Suryadi, identitas palsu yang ia gunakan untuk kabur jika semuanya gagal. Kita percepat, ucapnya ke sopir. Lewat jalan tol utara. Sementara itu, Letnan Dario dan Sersan Raka bergerak cepat lewat jalur alternatif. Mereka tak hanya membawa senjata, tapi juga informasi. Dari Interpol, Widodo telah dicurigai terlibat dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara selama lebih dari 5 tahun. Indonesia, Thailand, Kamboja, bahkan Taiwan. 1 penjahat besar bertopeng sosial, gumam mereka, dan dia hampir lolos. Damar tahu mereka tak bisa sembarangan menangkapnya di negara asing. Butuh alasan kuat, bukti, dan terutama kerjasama dengan otoritas setempat. Tapi waktu tidak berpihak, Widodo hampir mencapai bandara. Sebuah pesan masuk ke ponsel Mayor Damar dari seorang kontak lokal yang mereka sewa diam-diam. Namanya Zovan, mantan petugas imigrasi Kamboja, target memasuki jalur MIP. Punya koneksi pejabat dalam. Kalian hanya punya waktu kurang dari 15 menit sebelum dia lolos ke Bangkok. Damar langsung mengaktifkan rencana darurat. Rio, intercept di gerbang selatan bandara. Gunakan mobil sipil, jangan buat kegaduhan. Rio mengenakan pakaian biasa dan topi. Ia menunggu di pintu keluar jalur khusus bandara. Ia berpura-pura jadi sopir ojek online. Tak lama, sebuah mobil hitam melaju cepat. Dalam sekejap, Rio menyalakan alarm mobilnya. Tanda untuk tim lainnya yang mengawasi. Sementara itu,
Raka dari arah lain muncul dan menghentikan mobil hitam itu dengan taktik manuver parkir menyilang. Widodo terperangah. Ia sadar ini bukan polisi lokal. Ini lebih dari itu. Rio membuka pintu belakang sambil mengacungkan lencana kecil. Bapak R. Widodo, Anda diminta mengikuti kami untuk investigasi lebih lanjut. Widodo tertawa kecil. Kalian bukan polisi. Kalian tak punya kuasa di sini. Tapi kami punya semua bukti dan saksi, sahut Rio sambil menunjukkan foto-foto korban yang berhasil mereka selamatkan, termasuk Desi dalam kondisi hidup. Mereka masih hidup dan mereka bicara. Wajah Widodo menegang. Ia menoleh ke sopirnya, mencoba kabur tapi terlambat. Raka sudah memiting tangannya dan menahannya tanpa suara. Tak sampai 5 menit, petugas imigrasi lokal tiba, didampingi Zofan. Mereka menerima dokumen dari Damar dan menyita semua dokumen palsu yang ditemukan dalam koper. Mulai hari ini, Anda tak kemana-mana, Pak, kata Zofan. Dan rencana kaburnya gagal. Semua koneksi yang dia banggakan tak bisa lagi menyelamatkannya. Di ruang interogasi kecil, R. Widodo duduk terikat, mengenakan kemeja yang kini kusut dan basah keringat. Lampu di atas kepalanya menyala redup, menyisakan bayangan panjang di dinding. Di hadapannya, Mayor Damar berdiri diam, memandangi pria yang pernah disebut dermawan dari Surabaya. Dulu kamu berdiri di podium, pidato soal kemanusiaan, ucap Damar pelan. Sekarang kamu di sini, dilaporkan oleh puluhan korban yang kamu jual. Widodo menunduk tapi tak bicara. Di ruangan sebelah, Letnan Dario dan Sersan Raka memeriksa tumpukan dokumen yang ditemukan dalam koper Widodo. Ada catatan nama, jadwal pengiriman, bahkan tarif tiap TKI. Beberapa nama sudah diberi tanda silang merah. Rio menghela napas panjang. Ini bukan cuma perekrutan ilegal. Ini perdagangan manusia sistematis. Rumahnya? Dia punya rantai dari Jawa Timur sampai Vietnam. Sementara itu, Damar terus menekan. Kamu bisa bantu bersihkan namamu, ucapnya. Beritahu kami siapa di belakang semua ini. Siapa pendananya? Siapa yang melindungi kamu selama ini? Widodo tertawa kecil. Suaranya seram. Kalau saya bicara, kalian semua tidak akan sempat kembali ke Indonesia. Tapi kamu juga tidak akan sempat lari kemanapun, jawab Damar tenang. Kami sudah tutup semua jalurmu. Akhirnya, setelah hening panjang, Widodo bicara. Di Surabaya ada satu yayasan di balik itu. Seorang pengusaha properti, namanya tidak pernah muncul di dokumen. Tapi semua uang, semua jaringan, dia yang urus. Damar lalu berkata, Gunawan Dharma Putra. Rio dan Raka langsung saling pandang. Nama itu bukan nama asing. Ia adalah tokoh publik, pemilik media lokal, dan pernah digadang-gadang maju ke DPR. Tak ada yang menyangka, ia dalang di balik pengiriman ratusan orang ke neraka. Mayor Damar keluar dari ruangan dan berdiri sebentar, menarik napas dalam-dalam. Satu buruan tertangkap, tapi yang lebih besar baru saja muncul. Dan kali ini Medan bukan hanya Phnom Penh, tapi Surabaya. Persiapkan tim, kita pulang, ucap Damar pada Dario. Tapi sebelum itu, pastikan semua korban aman, terlindungi, dan dapat perawatan. Di safe house, Desi dan para korban lain sedang diperiksa tim medis. Mereka diberi pakaian baru, makanan, dan perlindungan hukum dari pemerintah setempat. Meski trauma masih membekas, senyuman mulai terlihat. Desi memegang sebuah foto yang baru diberikan padanya dirinya saat dijemput bersama Damar dan 2 TNI lain. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu kenapa saya diselamatkan, tapi saya janji, saya akan bantu orang-orang lain yang belum sempat keluar. Langit Surabaya diselimuti mendung ketika pesawat yang ditumpangi Mayor Damar dan timnya mendarat. Tak ada waktu untuk istirahat. Mereka tahu, Gunawan Dharma Putra bukan orang biasa. Dia punya pengaruh, koneksi, dan kekuatan uang. Sekali lengah, semua bisa lenyap. Kita mulai dari yayasan yang disebut Widodo, kata Damar saat mereka duduk di mobil menuju pusat kota. Jangan datang sebagai aparat. Kita cari data diam-diam dulu. Yayasan itu tampak biasa. Bangunan 3 lantai dengan plang bertuliskan Peduli Nusantara, lengkap dengan foto kegiatan sosial. Di balik wajah ramah staf dan brosur anak-anak, Rio melihat ada yang ganjil. Kenapa semua dokumen disimpan di ruangan terkunci? Gumamnya pelan. Gumamnya, Raka yang menyusup sebagai donatur berhasil masuk ke dalam kantor pengurus. Ia melihat tumpukan data dan rekapan transfer dana yang tak masuk akal. Semua disamarkan sebagai biaya relawan luar negeri. Saat malam tiba, tim berkumpul di rumah aman. Mereka membuka hasil rekaman tersebut dan menemukan satu nama kunci,
seorang pengacara yang sering mengurus legalitas berkas TKI ilegal, namanya Rendra Salim. Kalau kita tekan pengacaranya, dia bisa buka semua jalur dan siapa yang melindungi Gunawan, kata Damar. Keesokan harinya, Rendra ditemukan sedang makan siang di sebuah restoran mewah. Rio dan Raka menghampirinya perlahan. Mereka tak perlu bicara banyak. Rio hanya mengeluarkan satu foto Desi dan rekaman suara tangisan para korban. Rendra terdiam. Wajahnya pucat. Kalian nggak tahu apa yang kalian hadapi. Gunawan bukan orang biasa. Dia punya orang di kepolisian, di partai, bahkan di media. Tapi kami punya suara para korban, balas Rio dingin. Dan itu lebih keras dari uang siapapun. Akhirnya, Rendra menyerah. Ia memberikan alamat sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Disitulah Gunawan biasanya mengadakan pertemuan bisnis tertutup. Tapi ada satu catatan. Gunawan hanya datang jika membawa mobil dengan plat nomor tertentu. Dan ia selalu dikawal. Malam itu, Damar berdiri di atas atap rumah. Hujan turun perlahan, seperti memperingatkan. Jalan ke depan tidak mudah. Tapi mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita tidak hanya kejar penjahat, gumamnya. Kita dobrak sistem yang melindungi mereka. Pagi itu, udara Surabaya terasa berat. Di sebuah rumah aman yang tersembunyi di gang sempit, Mayor Damar dan timnya menyusun rencana besar. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar misi pencarian. Ini pengepungan terhadap orang paling licin di jaringan gelap TKI, Gunawan Dharma Putra. Menurut Rendra, Gunawan biasa datang ke villa pribadinya setiap Jumat malam. Lokasinya di tepi kota, dikelilingi tembok tinggi, dan hanya punya satu akses keluar masuk, kata Letda Dario sambil menunjuk peta digital. Sersan Raka menambahkan, dia selalu bawa 2 mobil. Satu pengawal, satu lagi buat kamuflase. Mayor Damar berdiri. Kita tak bisa libatkan polisi setempat. Terlalu berisiko bocor. Kita pakai jalur khusus dan kita rekam semua. Sekali tangkap, kita harus bawa bukti kuat ke Jakarta. Menjelang malam, tim bergerak dengan menyamar sebagai teknisi listrik dan petugas jalan. Mereka mendekati villa dari berbagai sudut. Di atas bukit kecil, seorang sniper dari tim pengintai sudah bersiaga, membidikan teropong ke jendela lantai 2. Pukul 20.42, 2 mobil hitam memasuki halaman villa. Lampu pagar mati sebentar, kode yang sudah dikonfirmasi dari Rendra. Itu dia, kata Rio di radio. Target masuk. Kendaraan sesuai deskripsi. Sersan Raka menyalakan jammer sinyal. Seluruh komunikasi villa terputus. Tak ada panggilan keluar. Mayor Damar memberi isyarat. Dalam hitungan detik, pagar dibuka paksa. Tim menyelinap cepat dan senyap. Mengenakan rompi tak bertanda, mereka menyisir tiap sudut rumah seperti bayangan. Di lantai 2, suara tawa terdengar dari sebuah ruangan tertutup. Mayor Damar mendekat, lalu menendang pintu. Ruangan itu mewah, meja kayu besar, rak buku penuh dokumen, dan seorang pria berdasi sedang duduk santai, memegang gelas. Gunawan. Selamat malam, sapa Damar. Pestanya selesai. Gunawan hanya menatap, lalu tersenyum kecil. Kalian pikir bisa hentikan sesuatu sebesar ini? Saya cuma wajah dari jaringan ini, Sersan Raka memborgolnya. Letda Dario memeriksa ruangan dan menemukan 2 laptop, 3 ponsel dan koper berisi uang tunai. Semua disita. Saat keluar dari villa, wajah Gunawan tetap tenang. Kalian belum lihat apa-apa, akan ada yang datang menjemput saya sebelum fajar. Namun, Mayor Damar tak gentar. Ia mendekat dan berbisik. Kali ini kamu tak pulang, dan semua wajah di belakangmu akan ikut jatuh. Fajar belum menyingsing saat tim TNI membawa Gunawan ke markas sementara di Surabaya. Mereka tak bisa membawanya langsung ke Jakarta, terlalu banyak mata yang mengintai. Mayor Damar memerintahkan isolasi total. Tak ada akses ponsel, tak ada media, hanya diam dan pengawasan penuh. Namun beberapa jam setelah penangkapan, sesuatu terasa janggal. Letda Dario menerima laporan. Seorang berusaha masuk ke rumah aman dengan mengaku sebagai petugas intelijen pusat. Surat tugasnya palsu. Untungnya, tim pengamanan tak tertipu. Mulai datang, gumam Letda Dario orang-orang yang merasa terancam. Sementara itu, Gunawan tetap tenang, duduk di kursi besi. Senyum tak pernah benar-benar hilang dari wajahnya. Kau kira saya takut, Raka? Saya ini bukan hanya manusia. Saya sistem, cabut saya akan tumbuh 5 lagi. Raka hanya menatap dingin. Tapi kamu yang pertama tumbang. Di ruangan lain, Rio sedang menyisir isi laptop Gunawan. Hampir semua file tersandi. Tapi satu folder tanpa enkripsi membuatnya terpaku. Foto-foto korban, data pengiriman, bahkan nama-nama politisi dan pejabat tinggi yang diduga menerima aliran dana.
Mayor Damar menatap layar. Kalau ini bocor ke media, kita bisa runtuhkan satu jaringan besar. Tapi bahaya bukan hanya dari luar. Malam itu, listrik tiba-tiba padam. Tak lama, suara tembakan terdengar di luar markas. Serangan, tim bereaksi cepat. Rio mengamankan data digital. Raka memimpin regu luar. Dan Damar memastikan Gunawan tak melarikan diri. Di luar, sekelompok pria bersenjata mencoba menerobos pagar. Namun pasukan khusus TNI sudah bersiaga. Baku tembak berlangsung beberapa menit sebelum kelompok penyerang kabur, meninggalkan 2 rekannya tertangkap hidup. Dari interogasi singkat, terbongkar bahwa mereka adalah bayaran. Tak tahu siapa yang mengirim, hanya terima uang dan perintah. Bebaskan bos besar. Mayor Damar berdiri di ruang gelap, tubuhnya masih berkeringat. Kita tak punya waktu lagi, kita harus bawa dia keluar malam ini juga. Leta Dario mengangguk, pakai jalur darat. Diam-diam, lewat rute yang tak pernah dipakai. Saat mobil pengangkut mulai melaju keluar dari markas, Gunawan di dalam mobil hanya tersenyum tipis. "Kalian pikir ini akhir?" katanya pelan. "Ini baru permulaan." Mobil pengangkut melaju pelan, menyusuri jalur alternatif. Di dalamnya, Gunawan duduk tenang, tangannya diborgol, namun wajahnya tetap percaya diri. Leta Dario yang duduk di sampingnya terus menatap ke depan, mencoba tak terpengaruh. "Percayalah," kata Gunawan, "kalian takkan sampai Jakarta. Setiap kilometer, kalian sedang melewati ladang ranjau politik." Namun Rio tetap diam. Ia tahu, mereka sedang berlomba dengan waktu dan kekuasaan yang lebih besar dari peluru. Di titik penyambungan, helikopter sudah menunggu. Gunawan dibawa naik dengan pengamanan ketat. Saat helikopter lepas landas, di kejauhan lampu-lampu kota tampak seperti ribuan mata yang mengintai. Mayor Damar duduk di samping pilot. Matanya tak lepas dari layar komunikasi. Sesampainya di Jakarta, mereka langsung menuju tempat aman milik TNI. Tim dari Mabes telah menunggu, termasuk beberapa pejabat tinggi yang wajahnya tampak gelisah. Mereka tahu informasi yang dibawa Gunawan bisa mengguncang fondasi. Dalam interogasi lanjutan, Gunawan akhirnya berbicara. Nama-nama keluar, struktur jaringan, aliran uang, negara-negara tujuan. Tapi ada satu nama yang membuat ruangan itu mendadak sunyi. Seorang menteri aktif, dia penyandang dana, dia juga pelindung. Tanpa dia, saya tak akan sebesar ini, kata Gunawan, menatap Damar tajam. "Tapi saya tak bicara gratis." Mayor Damar hanya tersenyum. "Kamu tak di posisi tawar, namun tekanan politik mulai terasa." Dalam 24 jam, ada surat perintah dari atas yang menyuruh pemindahan Gunawan ke lembaga sipil. Damar menolak. Ia tahu, sekali dilepas, Gunawan bisa lenyap seperti bayangan. Di tengah tekanan, Damar membuat keputusan. Semua bukti dikirim ke media secara anonim. Data bocor ke publik, masyarakat geger. Nama-nama besar muncul di layar TV, protes meluas. LSM turun ke jalan, pemerintah terpaksa bereaksi. Beberapa hari kemudian, pengadilan militer digelar tertutup. Gunawan dinyatakan bersalah atas keterlibatan dalam perdagangan manusia lintas negara. Namun lebih dari itu, proses ini memicu bersih-bersih internal yang selama ini tertahan. Sementara itu, Devi, salah satu korban yang selamat, menulis surat terbuka. Dalam suratnya, dia tak hanya menyampaikan penderitaannya, tapi juga rasa terima kasih kepada TNI yang telah berani melawan sistem yang korup. "Aku hanyalah satu dari ribuan suara yang nyaris dimatikan. Kini aku bisa bicara, karena ada yang melawan arus." Di ruang kerjanya, Mayor Damar membaca surat itu sambil menatap jendela. Ia tahu, pertempuran belum berakhir, tapi untuk hari ini, satu keadilan telah ditegakkan. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.